Podcast Lebih Tahu. Oh, gitu ya. Halo Sobat Tahu, balik lagi sama aku Aspar di Podcast Lebih Tahu episode keempat. Ya ampun Sobat Tahu, udah lama gak sih kita gak ngobrol santai barengan Sobat Tahu? Tadi kita ngobrol di episode 3 barengan Teteh Vela Arleta, seorang penyiar radio profesional dari RRI Bandung. Hari ini kita bakalan ngobrol barengan mahasiswa-mahasiswi unyu-unyu dari kampus swasta yang ada di Bandung tentunya. Halo teman-teman, sudah hadir di sini. Halo. Luar biasa, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat mana dong? Tangannya sehat? Sehat luar biasa. Kelihatan semangat muda dari teman-teman ya. Semangat 45 atau bahkan sampai semangat 100. Luar biasa teman-teman. Boleh dong sapa sobat-sobat tahu di rumah. Kira-kira siapa namanya dan dari kampus mana? Boleh dari Teteh dulu? Halo teman-teman semua, kenalin aku Gita, aku dari jurusan Sistem Informasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau biasa dikenal Unibi. Halo, Teteh Gita dari SI begitu ya, dari Unibi begitu ya. Nah, kalau A-nya dari mana coba? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Kahfi. Saya rekannya Gita juga dari Sistem Informasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau Unibi. Oh, berarti sama ya, satu Betul. jurusan dan satu kampus. Satu kelas enggak? Satu Iya. kelas. Kak. Satu kelas juga. Iya, kelas juga. Luar biasa. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke, waduh ini Akang yang udah pakai blazer rapi, seperti udah punya perusahaan di mana-mana. Amin ya. Coba dong boleh sapa sobat tahu di rumah siapa namanya dan dari kampus mana? Halo, perkenalkan nama saya Imam dari kampus Universitas Teknologi Digital, sama seperti Kang Aiswar, Aduh. jurusan manajemen. Oh, jurusan manajemen dari UTD. Padahal nggak usah di-spill juga ya, Kang Imam. Luar biasa betul sobat tahu, Imam ini merupakan jurusan manajemen sama seperti saya di UTD tentunya. Nah gitu. Tapi bicara soal jurusan tadi saya sempat dengar sistem informasi. Nah, tapi sebenarnya mungkin sobat tahu di rumah juga belum tahu kira-kira sistem informasi itu belajar apa aja sih? Apa itu sistem informasi ya? Betul. Sistem informasi ini merupakan gabungan dari bisnis dan teknologi. Jadi kita belajar bisnis juga, teknologi juga iya gitu. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi yang dimana nanti kita juga belajar menyelesaikan suatu permasalahan di perusahaan atau organisasi untuk bekerja secara efisien dan efektif gitu. Oh gitu. Jadi nanti kita nggak cuman belajar teknologi, tapi bisnis juga belajar. Oh gitu, berarti gabungan antara teknologi dan bisnis, melihat sekarang juga udah banyak teknologi digital yang berkembang begitu ya. Nah, Teh Gita aku mau tanya lagi dong, boleh nggak sih? Nah, Teh Gita ada nggak sih kira-kira ciri khas dari mahasiswa sistem informasi? Jadi kalau lihat, oh ini kayaknya anak sistem informasi nih, kira-kira ada nggak sih ciri khasnya? Kalau mungkin sistem informasi itu sering disamain kayak teknik informatika atau informatika ya. Bedanya kalau informatika tuh mereka lebih sering membuat satu program kan, sedangkan sistem informasi itu lebih ke problem solving-nya. Kita bakal disajiin dengan study case, lalu kita belajar menyelesaikan suatu masalah proses bisnis tersebut dan solusinya berbasis digital. Gitu. Oh, tentu aja harus digital ya, berarti mirip-mirip sama informatika sebenarnya ya, Betul. digital gitu, luar biasa. Oke, nah, tapi kalau bicara soal apa itu sistem informasi, begitu dan ciri khasnya juga udah ada kita sebutin. Nah, kira-kira ada nggak sih tantangan selama belajar di prodi sistem informasi yang sampai bergadang atau ngantuk itu kira-kira ada nggak sih? Oke, kalau untuk tantangan ya Kang, kalau untuk tantangannya sendiri itu di sistem informasi nggak ada hal yang spesifik. Namun, kalau teman-teman nih mungkin yang kurang suka matematika, itu mungkin agak kurang cocok di sistem informasi Kang. Karena kita di sistem informasi itu cukup banyak banget belajar perhitungan terkait matematika pokoknya. Karena kita juga ada data science yang gitu-gitu. Waduh, berarti nyindir saya nih Akang nih. Saya memang matematika mungkin ini adalah ketakutan di seluruh masyarakat Indonesia tentang belajar matematika. Tapi ada lagu yang bilang matematika ilmu yang menyenangkan ya. Betul. Luar biasa gitu. Berarti banyak matematikanya dibanding teorinya gitu. Iya, betul banget. Sebenarnya cukup seimbang sih, Seimbang. karena Ah. matematika tuh bisa juga untuk asah logika kita. That's right. Itu Betul. dia. Oh, Jadi, berarti. Tadi juga yang udah disinggung sama Teh Gita ya, terkait kalau sistem informasi mirip banget sama informatika kayak gitu. Itu tuh benar banget ya, cuma kita tuh jadi nggak terlalu mendalam gitu Kang. Misalnya di bidang programmernya, di bidang programmingnya gitu, kita sebagai programmer nggak yang harus jadi full stack developer kayak gitu. Oh iya, artinya seimbang lah ya, gitu nggak dominan. Seperti jurusan matematika pada umumnya gitu ya, luar biasa. Nah, tapi bicara soal itu nih,
pasti orang kalau kuliah gitu ya, mengincar prodi itu mengincar juga namanya prospek karir gitu ya. Nah, tapi kalau dari SI gini ya, SI ya saya sebut, ini prospek karir ke depannya kira-kira apa aja ini tuh? Nah, kalau untuk prospek karir dari sistem informasi sendiri tuh cukup luas banget nih Kang, banyak banget gitu. Dan teman-teman juga kalau tertarik nih bisa banget jadi pilihan buat jenjang karirnya teman-teman semuanya nanti ke depannya. Karena kita di SI itu tuh bisa masuk ke UI UX ataupun juga kita bisa digital marketing, kita juga bisa ke pengauditan, audit sistem tapi dalamnya. Terus juga kita bisa ke data science, data analis dan juga kita bisa ke proses bisnis kayak gitu. Oh, berarti Sistem analis juga bisa. Sistem analis juga bisa. Berarti itu yang ininya gede-gede acuannya. Berarti karena kan berarti itu kan yang paling diincar oleh mungkin semua orang, nggak semua orang. Semua orang pasti ya. Untuk kan kita ketika kuliah mengincar karir ya pasti ininya dong yang dicari. Udah, apakah saya harus tanya yang itu? Luar biasa. Halo, sekali lagi dong halo. Halo. Sobat tahu. Siap. Kang Imam ini merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan manajemen gitu. Semester berapa sih Kang sekarang? Sekarang alhamdulillah semester 8. Oh, sudah mau lulus. Jangan lupa kirimin gift-giftnya ke Kang Imam ya. Nanti wisuda. Jangan lupa mention di Instagram, bener ya? Tapi bicara soal manajemen nih Kang. Kalau manajemen itu kan memang kita tahu ya, jurusan yang paling banyak diminati oleh seluruh masyarakat, baik itu di Indonesia ataupun di negara luar begitu ya. Karena kan manajemen banyak sekali bidangnya. Nah, kalau kita bicara soal prospek juga pasti teman atau sobat tahu di rumah juga sudah tahu ya prospek karirnya kira-kira seperti apa. Nah, kalau sekarang aku mau tanya nih ke Kang Imam. Kang Imam, halo. Halo. Kira-kira Kang Imam nih setelah lulus nanti, apa yang Kang Imam rencanakan untuk karir ke depannya? Untuk rencana saya ke depan itu karena semester 5 saya mengambil jurusan pemasaran. Wow. Dan juga saya udah dari semester 5 itu mengulik gitu. Bagaimana untuk memasarkan suatu produk. Sehingga saya mempraktekkan itu di kehidupan saya itu saya jual beli HP gitu. Oh, sekarang udah berbisnis hal tersebut ya, ini calon-calon entrepreneur. Amin. Gitu ya. Oke, semoga deh tercapai ya cita-citanya, amin. Bantu aminnya sobat tahu dan teman-teman ya, amin. Kak Ima juga doain kita dong supaya karirnya makin sukses ya. Amin, luar biasa. Nah, teman-teman tadi kita udah kenalan ya soal jurusan nama Univ ya, dari Unibi, dari UTD, UTD. Luar biasa. Nah, tapi sekarang pada intinya saya atau aku bakal nyampein requestan dari sobat tahu di rumah. Katanya, Mimin gitu ya, tolong bahas dong tentang digital marketing. Aku ini adalah seorang pelaku usaha pemula, aku ini adalah seorang influencer pemula, content creator pemula, dan aku butuh banget ilmu digital marketing. Tahu dong ya apa sih digital marketing itu apa? Tahu jelas dong ya. Nah, banyak orang yang bilang, pakai aja digital marketing ya, gunain aja ini, optimalkan aja ini gitu ya digital marketing. Tapi sebenarnya, apa sih digital marketing itu? Kalau bicara soal definisi, menurut Philip Kotler dalam bukunya yang berjudul Marketing 4.0, digital marketing itu adalah sebuah bagian dari pemasaran yang memanfaatkan internet dan teknologi informasi untuk memperluas jaringan strategi pemasaran. Tuh, jadi nggak cuman promosi di Instagram aja, tapi bagaimana kita menjalin hubungan dengan pelanggan, berbagi pengalaman ke mereka, dan juga cakap tanggapnya ke mereka gitu. Jadi gitu. semua serba online. Semuanya serba online. Jadi nggak offline ya. Betul. Karena sekarang kita udah online. Kadang ya kalau misalnya kita promosi lewat online itu cepet ya. Betul. Naiknya cepet. Apalagi kalau udah kita di upload di TokTok. Itu akan cepet. Engagementnya naik, FYP dan sebagainya. Gitu luar biasa. Oh jadi gitu. Ya, buat sobat tahu yang nanya, digital marketing itu apa? Nah ini sudah terjawab oleh Teteh Gita. Tapi sekarang aku mau nanya nih ya. Kira-kira apakah belajar digital marketing itu sepenting itu? Nah, kira-kira kapan sih gitu ya? Penting banget sih Kang pastinya ya teman-teman. Untuk teman-teman semuanya nih, apalagi tadi dibahas terkait UMKM ya, itu tuh penting banget untuk kita belajar digital marketing. Karena dari pengalaman saya ya, dulu bekerja di bidang digital marketing itu nggak cuma sosial media aja nih teman-teman, tapi teman-teman juga bisa kembangkan dari sisi personal branding teman-teman, ataupun personal branding produknya, ataupun misalnya kalau teman-teman yang sudah lebih paham gitu ya ke dalam digital marketingnya, teman-teman bisa gunain juga ads kayak gitu, Google Ads ataupun misalnya Facebook Ads kayak gitu-gitu, itu bisa ngebantu banget buat teman-teman ningkatin engagement-nya. Oh gitu, sorry tadi maksudnya saya kenapa ya, bukan kapan, malum ya, belum minum kayaknya. Oh berarti tadi penting banget ya? Iya betul, penting banget. Jadi
teman-teman juga mungkin sebelum itu teman-teman tahu nggak sih kalau di Indonesia ini udah 66 juta unit UMKM yang ada, itu tuh dari total semuanya 60%-nya itu udah menggunakan digital marketing, Kang. Tapi baru 39% aja yang mengoptimalkan digital marketing secara keseluruhan. Masih dikit ya yang optimal. Betul. Yang gue udah banyak tapi optimal dikit. Iya, betul. Jadi penting kalau banget. Ya. Sama aja kalau kayak gitu mah. Kalau gak optimal cuma gunain aja juga percuma ya nggak sih? Betul. Bener. Nah, tapi aku mau tanya. Tadi udah bahas tentang definisi begitu dan juga kenapa penting. Sekarang aku mau tanya. Nah, kira-kira siapa aja sih yang perlu belajar digital marketing? Apakah hanya UMKM aja seperti yang aku sebutkan tadi atau gimana siapa aja? Gak harus UMKM aja, Nggak tapi harus. semua orang tuh bisa belajar digital marketing. Mau UMKM, freelancer, mahasiswa, sampai pekerjaan kantoran pun itu bisa belajar digital marketing. Oh, jadi nggak terpaku sama satu profesi. Betul. Begitu ya nih. Sobat tahu di rumah, apapun profesi kamu, apapun status kamu, sekarang kamu bisa mulai belajar digital marketing, walaupun itu kamu masih siswa ataupun mahasiswa, benar nggak? Iya, Gak usah nunggu-nunggu sarjana, benar nggak? Betul Betul. banget Benar sih, kan Kang. Kang Imam ya? Betul. Gak usah Ya. nunggu lulus jadi SM berarti. Itu banget. Oke. By the way, ini Kang, sebelumnya kalau teman-teman sering baca berita atau pernah dengar berita ya Kang, kayak itu tuh disampaikan banget gitu, kayak mungkin nanti di tahun 2030 ada beberapa profesi yang bisa tergantikan gitu. Seperti misalnya profesi akuntan ataupun desain grafis. Nah, itu tuh kita penting banget nih buat belajar digital marketing. Karena kan apalagi sekarang di eranya AI ya Kang ya. Jadi bakalan saling ada membantu dan juga ancaman mungkin ya, tantangan yang dihadapi gitu. Itu jadi penting banget nih buat kita semuanya. Tadi yang disebutkan sama Kang Aspar juga, sama Teh Gita juga, kalau kita mahasiswa ataupun misalnya kita nanti sudah berbisnis ataupun bekerja, terutama kita yang bergerak di bidang UMKM, itu tuh penting banget buat belajar digital marketing. That's right. 2030 sekarang udah 2000 berapa? 2025. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi begitu ya. Jadi mulailah melek akan teknologi digital. Benar banget gitu ya. Nah, tapi bicara soal tadi definisi udah gitu ya. Terus kenapa penting dan siapa aja? Nah, sekarang aku mau tanya nih ya. Kira-kira gitu ya, waktu yang tepat buat belajar digital marketing itu kapan kira-kira? Untuk waktu yang tepat sih harusnya mulai dari sekarang ya kita belajar digital marketing, karena di data yang saya baca tahun ini tuh udah ada 200 juta pengguna internet. Ya, itu adalah 70% dari populasi di Indonesia, sehingga kita udah ada nih si target-target yang menggunakan media digital marketing seperti itu. Jadi perlu dimanfaatkan gitu. Berarti nggak usah ditunda-tunda ya, Betul benar seperti sekali. yang aku bilang tadi. Siswa, mahasiswa, go langsung aja belajar digital marketing. Tapi bicara soal itu nih, Kang Imam begitu ya. Nah, kira-kira banyak orang yang bilang nih bahwasanya digital marketing itu hanya di media sosial, Instagram, Facebook, TikTok atau sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya arti dari digital marketing itu memang hanya di medsos atau di mana aja sebenarnya? Sebenarnya sudah dijelaskan tadi sama Teh Gita. Digital marketing itu adalah sesuatu yang memasarkan lewat internet seperti itu. Iya, benar, Jadi benar, bukan hanya sosial media saja dan juga Instagram dan TikTok dan lain-lain. Media digital marketing itu ada website, ada SEO dan lain-lain seperti itu. Jadi bukan hanya sosial media saja. Gitu. Tapi mungkin kalau misalnya website juga kita taruh di sosmed akan lebih cepat, benar nggak sih? Betul, Nah, kayak betul, tadi ya. betul banget. Tergantung penggunaannya untuk apa sebenarnya. That's right, betul banget. Nah, ini ada pertanyaan juga nih yang aku baca-baca dari Mimin ya, dari sobat-sobat tahu di rumah begitu ya. Ini aku pelaku usaha pemula ya. Aku influencer pemula, aku konten kreator pemula, tapi gimana sih caranya biar cepat paham belajar digital marketing? Gimana, ada tipsnya nggak sih kira-kira gitu? Coba jawab dong nih keluhan dari sobat tahu di Siap. rumah. Untuk tipsnya untuk sobat tahu itu pertama ya kalian harus mencoba untuk terjun di digital marketing seperti bikin konten dan juga branding diri seperti itu, karena ketika udah mencoba dan langsung belajar lagi gitu. Belajar lagi bagaimana untuk membranding dan juga kita tuh ingin terlihat seperti apa di digital marketing seperti itu. Dan juga kalian bisa belajarnya di YouTube dan juga platform-platform yang lain yang berbayar juga sebenarnya bisa-bisa saja gitu. Jadi
belajarlah gitu, dan juga konsisten, jangan lupa itu yang poin utama. Konsisten dan jangan mau hasilnya instan berarti. Tapi sekarang banyak nggak sih platform-platform yang udah nyediain e-course gratis gitu kan tentang digital marketing. Jadi sebenarnya masalahnya adalah bukan dari platformnya susah, tapi kemauan diri sendirinya, bener gak? Nah, jadi gebrakin, cek orang Sunda mah gitunya, gebrakin diri teh, jangan mau diem aja, benar ya. Jadi fokus ke hal apa yang pengen kita highlight gitu Kak. Betul. Tapi pernah lihat nggak sih teman-teman kalau misalnya banyak orang nih, ada satu orang, dia tuh skillnya banyak, tapi nggak fokus dalam satu bidang, benar nggak? Betul. Nah itu pernah ketemu nggak sih orang yang kayak gitu? Sering banget sih. Sering banget. Aduh, berarti kalau kayak gitu berarti teman-teman ada sekarang, kalau misalnya teman-teman udah pengen banget belajar teknologi digital, benar begitu ya? Berarti teman-teman fokuskan aja dalam satu bidang. Benar ya. Biar lebih expert gitu Kak. Nah, benar. Tapi kalau aku mau tanya nih satu-satunya, kalau kayak gitu kira-kira fokusnya di bidang apa sih? Untuk sekarang jujur masih bingung juga ya, seperti yang tadi disinggung. Kalau dari bidang sendiri, saya tertarik ke UI UX dan juga data science. Data science, oke. Kalau Kak Kavi gimana nih? Kalau saya sendiri kebetulan pas banget nih tertariknya di bidang digital marketing. Pak ini kayak rajanya di sini ya. Oke. Kalau tadi Kak Imam berarti tentang pemasaran nggak sih tadi? Oke. Tapi BTW nih Teh Gita sama Kang Kavi itu semester berapa sih sekarang? Belum ditanya tuh tadi kita. Kita baru semester 4, sekarang mau OTW semester 5. OTW semester 5. Akan lebih banyak tantangan-tantangan yang muncul ketika masuk semester 5, benar nggak sih? Betul banget. Tapi kalau Kang Kavi sama semester berapa? Saya juga sama semester 5, cuma karena dulu saya kerja dulu selama 3 tahun, jadinya saya gap year. Gap year nggak apa-apa lah ya, yang penting kan karirnya tetap oke, tetap sukses. Betul. Ya. Berarti udah satu prodi, satu kelas begitu ya. satu univ tentu aja, luar biasa. Oke. Wah, nggak kerasa udah berapa menit nih kita nemenin Sobat Tahu di rumah gitu, nggak kerasa. Padahal kita masih pengen ngobrol nggak sih? Betul. Luar biasa. Oke, Sobat Tahu, nggak kerasa kita udah beberapa menit menemani Sobat Tahu di rumah. Di episode 4 Podcast Lebih Tahu ini kita akan bahas tentang, atau kita sudah bahas tentang digital marketing begitu ya. Tadi kita juga udah sempat bahas bahwasanya digital marketing itu berperan penting banget gitu ya dalam menyukseskan karir teman-teman ke depannya, apalagi tadi yang disinggung oleh Kang Kavi bahwasanya di tahun 2030 profesi akuntan, desain grafis atau sebagainya itu bakalan hilang begitu aja. Jadi sama teman-teman jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya teman-teman mau belajar, Sobat Tahu mau belajar, mulailah dari sekarang. Jangan ditunda-tunda. Karena sukses itu adalah milik teman-teman semua. Luar biasa. Oke, coba dong boleh sapa lagi Sobat Tahu di rumah. Halo lagi, gini ya. Terima kasih gitu ya. Takutnya Sobat Tahu belum kenal, ini Teh Gita, ini Kang Kavi, ini Kang Imam, dan ini aku Aspar tadi. Kalau misalnya mau kepo-kepoin Instagramnya, boleh di-spill nggak Instagramnya apa? Boleh. Apa coba? Boleh follow Gita Yuls. Gita Yuls, boleh kepoin ya. Kalau Kang Kavi apa nih? Agak ribet sebenarnya, coba Kahavi Mif _ gitu. Ya kalau nggak Miftahul Kahfi aja ada kok. Oh, biasa. Kalau ini apa nih? Akun Instagram ya? Iya. Akun Instagram Imam Mursid, cuman yang I pertama itu pakai matobi I gitu. Jadi Pake 2 harokat I-nya tuh. Oke, matobi I ya, berasa di pengajian benar. Jadi I Imam Mursid, I-nya double. Kalau aku juga mau promosi dong, Sobat Tahu di rumah jangan lupa ya follow @azfaralbi, I-nya bener di apa tadi matobi I atau apa? Di matobi jadi Azfaralbi I-nya 2. Luar biasa Sobat Tahu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih udah nemenin aku dan teman-teman semua di sini dalam Podcast Lebih Tahu episode 4. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Podcast Lebih Tahu buat dapetin informasi yang menarik selanjutnya. Aku Aspar dan teman-teman semua pamit undur diri. Bye Sobat Tahu, see you next time. Dadah semuanya teman-teman. Podcast Lebih Tahu. Oh, gitu ya.